Ini sudah kita ganti ya, dua, depan dan belakang. Sekarang kita tes untuk washernya. Kita lanjut test drive. Nah, ini kita test drive lewatin jalan yang seperti ini. Tuh. Udah jauh berkurang dibandingkan tadinya sudah. Nah, tinggal memang teflonnya ini agak-agak aus nih. Jadi kalau pengen enak, apik ya kita ganti teflonnya aja. Cek normal. Sudah normal kabeh sih. Tak kira sing model nganggo anu ya. Apa? Oh, kayak sing terbaru no. Sing apa jenenge? Electric parking brake. Kayak kadang Error. Suite sing bermasalah, sering bermasalah. Oh iya. Nah, video kali ini kita akan membahas pengecekan dan perbaikan yang saya lakukan terhadap teman-teman yang sudah melakukan pembelian mobil ataupun pesan mobil ke saya. Jadi sudah mempercayakan untuk pencarian mobilnya ke saya, itu saya lakukan pemeriksaan dan perbaikan itu secara gratis. Enggak cuma jasanya aja, tapi spare part yang saya berikan juga itu saya gratiskan alias free. Jadi di sini itu saya tidak membebankan apapun ke beliaunya, karena di sini benar-benar niat kita adalah karena kepercayaan yang sudah diberikan beliau-beliau itu ketika beliaunya melakukan pemesanan unit ke kita. Jadi ketika ada kendala setelah pembeliannya, kita usahakan gimana pun caranya kita akan support full untuk unit tersebut. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah like videonya. Kita ini sarapan dulu pakai soto sebelum perjalanan untuk perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sugeng Trenggono di channel saya SD Umbi TV. Pagi-pagi ini kita ceritanya mau keliling-keliling, mulai dari kita berangkat dari Karanganyar, masuk tol sini, keluar tol Ngawi, terus lanjut ke Bojonegoro. Itu daerahnya sudah mau ke mana ya, polah pokoknya di hutan-hutan gitu. Itu yang kemarin itu kita antar Veloz putihnya 2015 itu kan ada kendala di air washernya tidak jalan. Nah itu kita pesankan spare part untuk motor washernya atau motor semprotannya, dan ini sudah datang spare partnya. Kita mau pasang, jadi perjalanan kurang lebih 4 jam dari rumah saya ke sana lewat tol, terus kemudian kita pasang itu. Dan itu adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap beliau yang sudah mempercayakan unitnya ke kita, kan ngoten ceritane. Walaupun jauh-jauh ya, mau ndak mau, suka ndak suka, kita harus effort untuk lebih ya. Itu salah satu teman-teman kalau mencarikan mobil lewat kita tuh salah satunya yaitu kita paling tidak ada pertanggungjawabannya aja, bantu gitu kan. Kita ganti motornya walaupun jauh, harga motor itu dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan untuk ke sana itu sebenarnya ya enggak apa jenenge, enggak make sense gitu kan. Tapi ya itu adalah salah satu pelayanan kita, ceritanya kayak gitu. Nah, lanjut setelah dari sana kita ke ras yang dulu sempat kita antar juga, itu di wilayah Jombang. Jadi di Jombang itu kan jalannya jelek. Waktu pas saya antar itu ternyata rek-nya itu kan sedikit bunyi, kladak gitu. Nah ini kita sudah siapkan spare part juga, dan ini kita mau ganti di sana biar nggak jauh-jauh lah beliau, karena rumahnya kan posisinya juga jauh dari bengkel, kan kasihan kayak gitu teman-teman. Jadi dua itu Veloz yang washer, kemudian rasnya yang rack-end, lanjut lagi itu ke Kediri Pare. Jadi kita ini keliling-keliling nih, keliling-keliling ke Kediri Pare. Kalau Kediri Pare ini beliau yang kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu itu beli Innova diesel V-Matic, berburu juga. Nah itu kemarin kan servis tempat kita sudah enakan, cuma ketika dilarikan 140 katanya sempat mati.
Nah sempat matinya itu kenapa kan nggak tahu, karena setelah mati minggir dihidupkan, starter hidup lagi, jalan lagi. Nah kita mau ke sana mengecek kondisinya seperti apa gitu kan, karena sempat beliau bilang itu mobilnya lari 140 tiba-tiba mati, mesinnya nggak mau digas, terus minggir mati, terus starter hidup lagi, jalan lagi, terus kemudian ngisi solar, habis ngisi solar mati lagi, terus jalan starter bisa lagi. Terus kemarin katanya sudah sampai rumah alhamdulillah, kemudian dibawa ke Surabaya, pulang dari Surabaya PP ke Kediri Pare aman, tidak ada kendala, lari 110 100 km per jam itu aman, tidak ada kendala. Nah, tapi kan kita tidak menginginkan hal-hal itu terjadi lagi, makanya mau tidak mau ya kita harus ke sana. Itu 3 unit tuh. Yang keempat, kalau waktunya nyampe itu di wilayah Kediri Blitar. Kalau tadi Kediri Pare, nah terus kita lanjut lagi ke selatan, itu ke Blitar Jawa Timur. Itu edisinya adalah dulu setahun yang lalu kurang lebih beliau itu pesennya expander. Nah pesen expander itu kemarin kan jarang dipakai expandernya, itu start stop button kan. Nah akinya drop, sempat drop lah ceritanya begitu. Setelah akinya drop, digantilah akinya, sudah bisa dihidupkan. Cuma kemarin katanya informasi itu udah dipencet, tidak mau hidup, tidak mau starter. Akhirnya panggil bengkel yang terdekat situ. Ada beberapa list kerusakan yang dari scanner udah di-scan segala macam. Terus indikasinya sih memang karena ampere baterainya itu kurang bagus ya teman-teman ya. Akhirnya seperti itu kejadiannya. Setelah dibawa bengkel, dihapus data kerusakannya, dia sudah normal, dites sampai 2 hari di bengkel sana. Bengkelnya oke juga, itu ngetesnya sampai 2 hari untuk mencari timbul lagi enggak data kerusakan itu. Nah terakhir di scan itu sudah normal semua, tidak ada data kerusakan. Lanjutnya dibawa pulang lah setelah 4 hari atau 5 hari di bengkel mobilnya. Hanya cuma benerin tombol start button yang nggak mau starter, kemudian ngapus data kerusakan itu 5 hari teman-teman. Jadi memang kalau bengkel yang bagus itu salah satunya ya agak lama memang, karena mereka pasti mencari sampai detail dalam-dalamnya ada nggak kendala yang timbul dari data yang kerusakan itu. Karena kita nggak mau juga kan dipakai jauh, umpamanya dari Blitar kan dipakai ke Surabaya, ternyata bermasalah di Surabaya lah. Untuk storingnya itu biayanya itu kan bahkan lebih biaya dari biaya jasa ke servis kemarin kan, seperti itu. Nah makanya ini kemarin setelah dipakai lagi katanya ada timbul VSP-nya kalau nggak salah ya. Jadi stability control sistemnya itu bermasalah gitu, ada indikator tulisan di dashboardnya, di speedometernya. Nah ketika itu terjadi kan mobilnya diminta untuk melakukan servis ke dealer terdekat. Nah terus akhirnya kemarin WA lagi ke saya, Mas ini ada timbul indikator yang seperti ini. Saya bilang, oh itu sistem remnya, saya bilang gitu kan, ISP-nya harus diservis, dicek ulang, scanner segala macamnya. Setelah dibuat jalan katanya Mas katanya udah hilang indikatornya gitu, nggak nyala lagi, nggak timbul lagi. Nah tapi kita kan diminta kalau bisa itu mampirlah ke Blitar gitu ceritanya. Ini kalau saya ngumumin di sosial media, saya ke Blitar itu beberapa teman-teman yang Blitar pasti juga akan, Mas tolong mampir Mas, ngecek segala macam gitu. Jadi memang kalau sempat, kan ini udah 4 unit ya. Kalau waktu kita masih nyandak ke Blitar, karena dari Pare ke Blitar itu kan 1 jam sampai 1,5 jam perjalanannya. Jadi mau ndak mau kan kita harus hemat waktu ya, karena keliling nih kita dari Karanganyar, Ngawi ke Bojonegoro, lewat Padangan, lewat Pak Lurah. Terus berikutnya lagi perbaikan Velos, kemudian lanjut lagi arah ke Babat, itu Ras, kemudian keliling lagi ke tol Jombang masuk, kemudian keluar tol Kediri, langsung lanjut ke Kediri, ke Pare, lanjut lagi ke Blitar. Itu kalau saya perjalanan sampai pulang ke rumah estimasi kan tengah-tengah malam gitu, bisa jadi pagi kan, kondisinya seperti itu teman-teman. Oke ya, sekarang kita lanjut perjalanan dulu. Ini lari piro lagi? Oh, gak sadar lari 130. Kita pakai cruise control aja. Oh, ini pakai ini. Udah. Nah,
kita sudah pakai cruise control 130 aja. Ini tinggal pencet-pencet aja loh. Enaknya pakai mobil yang ada cruise controlnya. Ini mobil walaupun tua ya, ketinggian cruise controlnya ya, walaupun mobilnya tua ada cruise controlnya, ada pedal shiftnya gitu kan. Yes. Tinggal ngegas, kakinya udah nggak ngegas gitu. Kita lanjut perjalanan ya. Ini kita lewat di Pasar Ngerau, belok kanan. Sini ada Pak Lurah. Izin Pak Lurah, saya lewat depannya rumah jenengan ini, nggak mampir. Jadi beliau Pak Lurahnya tuh dulu sempat kita carikan juga Innova diesel 2015 2KD warna putih yang kilometer lagi 20 ribuan ya. Yes. Izin Pak Lurah mampir lewat, enggak mampir saya. Ini kita masuk wilayah Bojonegoro. Ini jalur ke Pasar Temayang. Kita jalurnya full kayu jati, hutan-hutan jati ini daerah sini ya, Bojonegoro ini. Jadi mudah-mudahan sampai sana perkiraan masih 50 menit lagi, 29 kilo. Jalannya full kanan kiri hutan, dan alhamdulillahnya jalannya masih bagus nih, cor-coran gitu. Ini kita perjalanan masih 1 kilo, 1,6 kilo lagi baru sampai tempatnya nih ya. Jalannya paping. Tadi kita ngelewatin kurang lebih 3 kilo dengan jalan paping blok, 3 kilo atau 5 kilo gitulah. Nah, ini kita ketemu jalan yang sudah cor-coran, alhamdulillah. Syarat tekan nih ya, anak kecil sekolah ya. Ini jalurnya perhutani. Ini sudah kita ganti ya, 2 depan dan belakang. Sekarang kita tes untuk washernya. Sudah bisa. Kemudian yang belakang kita lihat dari sini aja, tuh sudah bisa, sudah keluar air belakangnya juga. Switchnya dari sini ya. Ini kalau digini itu washernya ke belakang gini. Nah, tuh. Udah. Untuk washer sudah. Ini ada tambahan itu, alarmnya terlalu sensitif. Jadi kita mau setting modul alarmnya biar nggak sensitif. Nek kena ada petir itu bunyi mobilnya tweet gitu. Nah, ini settingan modul alarmnya ya. Nah, ini settingannya nih. Ini settingannya. Nah, kita setting biar nggak sensitif. Ini pakai obeng min. Nah, itu diputar ke kiri. Kita putar ke kiri. Nah, sampai angkanya ada di situ. Nah, itu ya. Kalau tadinya angkanya itu berapa tuh, nggak kelihatan, kecil ya. Nah, ini min ya, min, ini max. Jadi yang tadinya itu warna putih, sekarang kita geser ke sini. Jadi biar nggak terlalu sensitif. Kalau ada kucing kadang-kadang ya bunyi, kemudian ada petir juga bunyi. Ini kita tidak sensitifkan untuk getarannya.
kita pasang lagi. Kayak gini. Sebentar, ini kita posisikan ya. Pasang lagi klipnya, ada 3, 1, 2, 3 di situ modulnya. Wes Kang, kita pamitan sama beliaunya, dicek lagi, dicek lagi, kulun cukup, nyarem cukup, cukup semua. Alhamdulillah ya Allah. Gitu teman-teman ya. Nih kita 1 unit baru selesai, ini sudah jam 11:30 baru 1 unit yang kita selesaikan. Masih 3 unit lagi kalau nyampe waktunya. Ya ini. Ora wis bisa min banget kok. Nah, posisinya yang paling cilik ya. Paling kecil kok saramun ya. Nah. Dah. Oke, ini kita sudah makan siang, udah istirahat sebentar. Ini sudah jam 1:04. Nah, estimasi tadi saya WA orangnya itu jam 2 nyampe rumah beliaunya, tapi kemudian setelah saya lihat map sekitar jam 1:04 insya Allah sudah sampai di sana. Kita langsung cek untuk rack end-nya dan kita ganti rack end-nya. Mudah-mudahan setelah ganti rack end enggak gludak-gludak lagi gitu. Nah, ini kita lanjut ya, perjalanannya sudah dekat lagi. Ini kita sudah bongkar-bongkari, rack end-nya sudah diganti, tinggal busingnya yang ternyata busingnya juga aus. Kita masih pesankan dulu untuk busing steering rack-nya. Sebelah kiri ya busingnya ya. Ini coba kita maksimalkan, ini mau kita tes dulu sebentar. Kita lanjut test drive. Nah, ini kita test drive lewatin jalan yang seperti ini. Tuh. Udah jauh berkurang dibandingkan tadinya sudah. Nah, tinggal memang teflonnya ini agak-agak aus nih. Jadi kalau pengen enak, apik ya kita ganti teflonnya aja. Kita buatkan teflonnya dulu. Kita pesan dulu teflonnya. Nah, nanti baru dipasang. Kalau pasang teflon ya kalau mau yang di dalam itu harus dibongkar nanti. Nah, sementara seperti ini biar bisa buat kemana-mana tanpa harus ada bunyi yang aneh-aneh. Ngono ceritane. Saya ke jalannya nanti ya. Kali aku. Alhamdulillah kita sudah dikasih makan, sudah dikasih oleh-oleh, terima kasih. Kita lanjut jalan untuk unit yang ketiga. Ini perjalanan dari sini sesuai map itu 2 jam, kurang lebih 70 sampai 75 kilo dari sini. Itu perjalanan 2 jam ya, karena jalannya balik lagi. Kita kalau ngelihat map tadi itu nggak tol ya, jadi memang jalurnya jalur yang langsung tanpa tol. Mungkin nanti pulangnya aja yang kita pulang lewat Nganjuk gitu. Sekarang kita perjalanan 2 jam lagi, estimasi jam 5 itu sampai di unit yang ketiga untuk melakukan pengecekan Innova 2KD nya. Saya kurang serang ya. Ya ini mundur dulu karena nggak bisa lur, nggak bisa jalannya dulu. Ya. Kita jalan. Bismillah. Ini kita jalannya lurus baik. Lurus saja. Oke, lurus.
Oke ya, kita lanjut untuk unit yang ketiga di Pare Kediri. Kita dari ini di Jombang berarti. Lamongan. Ini Lamongan masuknya, Kabupaten Lamongan ini. Jadi tadi itu dari Karanganyar keluar tol Ngawi, terus Bojonegoro, ini Lamongan. Apa jenenge Mas? Iya Lamongan ya. Lamongan. Terus lanjut Kediri Pare Kediri. Yes, bismillah wae. Kita mau sampai di wilayah ini, sudah sampai ke wilayah Pare Kediri, tapi baru mau sampai di rumah beliaunya. Itu kurang lebih 1 kilo lagi ke depan, jadi sekitar 4 menitan kita sampai di rumahnya beliau. Ini jam 5 sore, jadi kita berangkat dari rumah jam 7 pagi, jam 5 sore baru sampai di Pare Kediri. Nah ini seperti ini teman-teman kerjaan kita. Menggok-menggok dalan iki. Suaranya sound horek no. Alhamdulillah kita sampai di Pare Kediri. Jadi beliaunya belum pulang. Ini kita masih nunggu beliau pulang dari kantornya. Jadi setelah nanti beliau pulang, kita coba scan dan kita lihat kondisi data scannernya, gitu kondisinya seperti apa. Ini di sini tempatnya, jalannya agak sempit tapi ruame banget. Tadi kita kelewat ke sana, muternya sangat sulit dan sangat susah nyari tempat putaran. Nah gitu, ini kita sampai di sini depan musola Arido. Ini suasana sore hari jam 5 di Kediri loh. Ya. Ini lagi kita scan dulu ya datanya. Kita scan semuanya dulu. Kita lihat data streamingnya. Lihat. Oke ya, ini teman-teman ya, kita baca untuk feedbacknya full injektor ya. Jadi ini kita cek semua itu masih 0,0,0,0, jadi masih oke sebenarnya kalau dari data scanner ini ya. Cuma kemarin itu kan digeber sampai 140, itu mesinnya langsung engine lamp nyala, kemudian ngedrop terus mati. Nah itu kita temukan tadi kan waktu pas kita DTC itu kan dia full leak ya, fuel leak itu ada kebocoran sistem injektornya ya, bahan bakarnya. Nah kita cek lagi ya teman-teman ya, untuk memastikan dari mana permasalahannya. Ini pressure-nya juga bagus nih ya. 28.000 kPa, 30.000 kayak gitu-gitu teman-teman. Apa nih? Cabut? Hah? Ora? Nah ini udah nah klemannya itu. Jadi selang yang ke situ, ke engine itu, selang solarnya itu ternyata dia sudah klemannya nggak bisa kenceng, jadi udah kendor gitu, jadi dia lepas. Ini masih dicarikan kleman, coba lagi ya. Nah itu ya, ini tadi sini. Kayak siram-siram itu ya. Wis, mudah-mudahan enggak
ndak lagi ya, kok kekanginan gitu ceritane. Aduh ini back. Kalau dari injektor tadi sih oke. Kita baca lagi data kerusakannya. Rock edring gitu ya tulisannya ya. Gitu. Kita hapus DTC nya karena tadi itu kehabisan solar ya. Ya. Oke. Sudah tidak ada DTC lagi. Kita back. Udah tutup. Oke, sekarang kita lihat kondisinya, biarin aja begini nanti mati apa enggak. Ini alhamdulillah ya, permasalahan satu persatu bisa kita selesaikan gitu. Yang penting sabar dan ikhlas, kemudian ya dijalani begitu. Suasana Pare Kediri, Kampung Inggris. Ada Kampung Inggris di sini, kan? Banyak kos-kosan putri. Alhamdulillah kita dikasih beliaunya nasi kebuli Kampung Arab Pare Kediri. Wah ini nih mantap. Kita selesai makan tadi, terus ini kita lanjut jalan untuk ke Blitar ceritanya gitu. Ini unit keempat hari ini kita perbaiki, ekstafet jalan-jalan sampai ke Blitar. Mungkin teman-teman tanya berapa biaya yang diperlukan untuk perbaikan yang sampai kunjungan seperti ini. Tak bilangin ya, itu unit yang pertama tadi servis itu gratis, free. Unit yang kedua itu juga saya free kan. Unit yang ketiga itu free. Unit keempat gratis. Begitu teman-teman. Ini mudah-mudahan yang keempat ini kondisinya bisa kita selesaikan juga ya. Mudah-mudahan seperti itu kondisinya. Nah kita nggak tahu nih. Mudah-mudahan, cuma harapan kita cepat kita tangani. Lanjut kita jalan pulang. Mungkin sampai rumah pagi hari. Nah, gitu teman-teman. Kita kena macet. Nah, ini di Pasar Wates Kabupaten Kediri. Nah, ini kondisinya ada kegiatan di pasar. Jadi macet nih, macet ya. Yang tadinya itu estimasi 1 jam jadi 1,5 jam wes. Wow, matanya. Ya, banyak yang motor parkir, ada yang mau ke kanan, ada yang lurus, nah, kanan kiri parkir ya. Jadi lewat sini ternyata jalannya macet. Udah lepas dari macet nih. Tora colok scan sih. Ini kita cek ya, dari mana nih aja ada kendala nih, kita lupa cek tikus-tikus nakal ada enggak. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi oke. Masih jarang terpakai mobilnya. Baterainya tadinya jelek, mereknya apa ini, Faster. Mudah-mudahan bagus aja nih baterainya, 35 ampere. Ini kendalanya start. Ini selesai kita scan, kita perbaiki switch pedalnya. Jadi switch pedalnya itu macet terdeteksinya.
Nanti kalau sudah kita servis tadi posisinya kita perbaiki. Kalau ternyata dia masih macet, ya ganti switchnya aja. Ngoten informasinya. Hilang. Cek, Dibong. cek normal. Sudah normal kabeh sih. Tak kira sing model nganggo anu ae. Apa? Oh, kayak sing terbaru no. Nah, Sing apa jenenge? Electric parking brake. heeh, kae kadang Error. suite sing bermasalah, sering bermasalah. Oh iya. Salah. Wis. Wis curi pi, Mas. Cek. Wis keluarin. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita tidak pakai scanner ya nyarinya sulit termumet. Nah, kalau pakai scanner ya bisa apa namanya, kita deteksi dengan cepat. Terus sekarang ini jam berapa ini? Jam 8:30. Kita sudah selesai. Nanti jam 9 dari sini lanjut jalan pulang. Gitu. Jadi ini prosesnya seperti itu. Itu cuman posisinya nih nggak pakai scanner kan nggak bisa. Alhamdulillahnya bengkelnya ada scanner. Ada scanner tapi ya itulah nggak tahu kok belum bisa mendeteksi, nggak menemukan kerusakan itu apa ya, nggak ngerti wongnya apa ya gimana. Nah, memang itu kan awalnya Belumnya. karena tegangannya rendah. Oh, nggih. Akibat dari tegangan rendah itu jadi koneksi antara ECU-nya, Nggih. modul ECU, modul kunci kontak segala macam itu kan lambat. Jadi terbacanya kan semua data kerusakan keluar. Akhirnya di-cut sama dia, nggak bisa hidup gitu. Nah, iya, terbacanya bisa jadi kuncinya itu bukan asli gitu loh, Pak. Makanya dia nggak bisa hidup gitu. Iya. Terbacanya itu nek low Iya. untuk tegangannya. Kendalanya kok lu kan baru apa karena mungkin pemakaian itu apa dashcam itu membuat boros mati atau Bapak mungkin ngidupinya tiap hari atau tidak berapa lama? setiap hari. Nah itu mungkin ya itu pas jenengan pas mau ngidupkan, jadi pas posisinya itu tegangannya turun. Kemarinnya dipakai itu kan ya, Ah. Selasa dipakai, Rabu dipakai sudah nggak bisa. Tapi nggak rutin memang. Hari-hariannya itu nggak setiap hari dipakai kan, kadang-kadang seminggu 2 kali, malah saya jarang. Istri saya yang yang sering pakai. Lebih malahan. baik sebenarnya sering dipakai, deket-deket nggak apa-apa, yang penting dipakai, dikeluarkan. Tapi nggak berpengaruh ya, maksudnya dashcam sama audio Yang gitu. penting dashcamnya itu diatur enggak 24 jam kan, hanya pas on aja. Biasanya itu pas on. Ya, saya kan nggak tahu itu settingannya pokoknya. Tapi kalau 1 minggu nggak dipakai ya otomatis tetap semua sistem yang elektrik itu kan nyedot, kayak alarm ya nyedot kan alarm. Iya. Nyedot. Makanya mau nggak mau itu kan harus tetap dibawa keluar jalan. Iya. Karena memang ya itu dia Elektrikalnya nggak nyinggung sih kadang-kadang nanti. lek pas libur apa seminggu medengkreng nggak dipanasi nggak apa baru oh ya wis seminggu baru tak panasi gitu. Siap. Iya. Iya. Ini kita sudah selesai semuanya. Alhamdulillah 4 unit sesuai dengan harapan awal tadi waktu pas kita berangkat jam 7 pagi. Nah, ini estimasi sampai rumah itu jam 1 malam kalau kita tidak melakukan istirahat di rest area, dan itu kemungkinan kan tidak mungkin ya teman-teman ya. Jadi ini masih 4 jam lagi perjalanan untuk sampai rumah. Sekarang jam 9 kurang 2 menit. Jadi anggap aja jam 9 lah gitu. Nah, kita lanjut perjalanan arah ke pulang 4 jam dari sekarang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Nah, sekarang kita jalan pulang ya. Doakan selamat sampai tujuan ini. Ini alhamdulillah ya, kita sudah sampai di rumah jam 1. Jam 1 kita sampai di rumah. Alhamdulillah sehat walafiat. Nih kondisi bengkel tentu masih kondisinya jalan ya,
beberapa mobil itu ada 2 mobil yang sudah bongkar mesin selesai, tinggal tes aja, insya Allah besok aman semuanya ngoten.